itu adalah nilai investasi. Ini untuk mencari biaya modal rata-rata. Jadi kita praktekkan laba residual income adalah NOPAT sama dengan laba operasi dikalikan 1 kurangi pajak. Ya. Nilai perusahaan itu adalah NOPAT dibagi biaya modal rata-rata tertimbang. Nilai tambah periode tambah perusahaan laba residu atau EPA dibagi biaya modal rata-rata tertimbang. NOPAT itu adalah net operating profit after tax, ya. Laba operasi after setelah pajak, ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan EA juga, ya. Sedangkan EVA maksudnya adalah economic value. Ini soalnya nanti kita akan bongkar pertemuan yang akan datang, karena perhitungannya agak lumayan, saya belum buat coret-coret yang lengkap, ya, supaya nanti tidak salah. Dan ini juga salah satu kasus yang selalu saya keluarkan, ya, makanya nanti kita akan bahas kasus-kasusnya di pertemuan yang akan datang. Kelebihan dan kelemahan ROI. Kelebihannya adalah mendorong manajer cabang, anak perusahaan maupun manajer divisi untuk lebih efektif dan efisien mengoperasikan harta dalam memperoleh pendapatan maksimal. Karena nanti ukurannya adalah berapa peningkatan harta yang didapatkan selama periode tertentu, ya. Sehingga para manajer harus benar-benar berjibaku supaya ada penambahan harta. Jadi kalau ukuran kinerja di sini adalah bagaimana setiap tahun perusahaan itu selalu bertambah hartanya. Jadi misalnya kita lihat ukurannya adalah 8 ditahan, ya. Jadi kalau kemarin kita mempunyai modal 500 juta gitu, ya. Terus ada laba ditahan misalnya 100 juta, jadi ada 600-an. Nah, ternyata tahun ini ada kenaikan ROI sebesar 10%. Berarti kalau 600, kalau kinerja sekarang naik 10%, 3 kalikan aja, berarti ada kurang lebih 60-an gitu, ya. Artinya ada peningkatan harta dari hasil kinerja tahun sekarang itu adalah kurang lebih 60-an. Jadi itu pegangan mereka. Jadi kalau memang ternyata ROI-nya kecil, berarti memang perusahaan hanya bisa menambah harta ya sebesar itu, misalnya cuma 2%, 3%. Makanya kalau perusahaan BUMN itu yang ditanya selalu adalah berapa ROI-nya, berapa ROA-nya, gitu, ya. Karena intinya mereka ingin tahu apakah perusahaan mempunyai pengembangan atau penambahan harta berdasarkan kinerja yang ada sekarang. Terus mendorong manajer untuk mempertinggi perputaran harta. Ya, dengan semangat itu akhirnya manajer bagaimana supaya harta yang dimiliki itu lebih dimaksimalkan, dibuat sehingga ROI perputaran penggunaan harta itu bisa maksimal, gitu, ya. Semakin besar perputarannya semakin bagus, artinya harta yang dimiliki perusahaan memang bisa menghasilkan lebih besar pendapatan, artinya lebih banyak meningkatkan pendapatan yang dihasilkan, ya, ukurannya. Makanya kalau perusahaan atau manajer bisa memaksimalkan itu, nanti efeknya udah pasti, ya, perusahaan akan mendapatkan ROI yang mendorong manajer untuk mempertinggi net profit margin, ya, laba bersih, ya. Laba ini juga juga maksudnya, ya, net profit margin. Kelemahannya adalah mempersempit pola pikir manajer yang hanya mengejar laba jangka pendek tanpa bersedia menambah investasi untuk memperoleh laba jangka panjang. Jadi ini salah satu kelemahan dari ROI. Manajer itu hanya berfokus pada bagaimana labanya bertambah, gitu, ya, dengan kondisi modal dan juga skala tanpa menggunakan
adalah peningkatan harta yang lebih besar. Oke. Pengukuran kinerja pusat biaya itu ada biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi. Ini adalah poin-poin yang memang jadi pengawasan utama ya, karena apalagi biaya produksi itu benar-benar kalau perusahaan manufaktur itu adalah pusat biaya yang memang harus dikontrol. Kenapa? Karena memang pembiayaan yang besar semuanya ada di situ. Kalau perusahaan manufaktur ya, karena di sana ada pembelian material, ada penggunaan tenaga kerja, ada overhead, belum lagi nanti peralatan manufakturnya dan sebagainya. Jadi makanya mereka melakukan suatu kontrol atau sebagai pusat biaya bagaimana supaya biaya itu bisa dikendalikan dengan bagus. Pengukuran kinerja pusat biaya ada dari mulai gross profit atau laba kotor, gross profit ya, atau laba kotor. Jadi kadang beberapa perusahaan itu mempunyai semacam standar lah gitu ya. Kalau pajak itu kan dalam analisis untuk memeriksa wajib pajak, mereka itu selalu membuat standar gross profit, operating profit, net profit dan sebagainya. Apakah perusahaan itu layak? Artinya gini, dalam kondisi normal ya, harusnya perusahaan itu mempunyai gross profit sebesar ini ya, misalnya dapatnya 40% gitu ya, tapi ternyata kok untuk gross profit aja perusahaan hanya dapat 15% gitu ya. Tahun nanti ternyata juga posisinya 15-16, ternyata tetap aja segitu. Nah itu kadang yang jadi kecurigaan ya oleh pihak bisnis. Tapi kalau perusahaan mereka membuat analisis serta tentunya mereka akan melihat dari kondisi-kondisi operasional tahun-tahun sebelumnya ya. Misalnya kalau perusahaan SPBU gitu ya, yang dulu adalah idola ya, sekarang sih tidak idola lagi karena pemerintah campur tangan penggunaan BBM, sehingga banyak SPBU yang dulu dapat menghasilkan keuntungan lumayan sekarang hanya cukup untuk operasional gitu ya, karena banyak user atau pemakai fasilitas mereka selalu dibatasi itu, kayak misalnya bus gitu ya, maksimal harus berapa puluh liter gitu ya, makanya karena suka ngakalin beli ini terus akhirnya seakan-akan keluar muter di mana akhirnya masuk lagi supaya bisa beli lagi. Tetap bisa diakalin walaupun memang perlu waktu ya, akhirnya kalau bis itu akhirnya penumpangnya yang dikorbanin ya, karena ya untuk mengantisipasi supaya tidak melanggar gitu ya, walaupun sebenarnya juga melanggar. Operating profit margin itu adalah biaya laba operasi. Net profit margin adalah laba setelah pajak. Return on asset adalah perputaran harta ya, total harta maksudnya. Return on equity itu adalah perputaran tingkat pengembalian dari modal. Jadi modal itu terdiri dari modal yang disetor dan laba ditahan yang nanti akan kita cari. Residual income itu adalah kemampuan manajemen untuk menghasilkan laba investasi. Jadi nanti kita lihat dari sisi yang lebih fokus ya. Investasi misalnya 10 miliar sebenarnya itu saya itu menghasilkan laba nggak dari investasi ini, padahal perusahaan kan mempunyai beberapa pekerjaan ya atau investasi. Nah, untuk mengukur salah satu investasi kita harus hitung berapa residual income-nya. Ini rumusannya ya, gross profit
profit, laba kotor bagi penjualan, operating net profit, laba operasi bagi penjualan, net profit margin, laba bersih bagi penjualan, ROA, laba bersih dari total aset, sedangkan ROI adalah laba bersih dari total ekuitas atau modal. Total ekuitas itu ada beberapa buku yang merumuskan modal sendiri atau modal disetor tambah ekuitas dan laba ditahan, laba tahun berjalan. Tapi ada beberapa buku yang menghitung laba bersih itu dibagi modal sendiri plus laba ditahan sebelum laba tahun sekarang. Ya, laba tahun sekarang tidak dijadikan sebagai ya. Itu ada beberapa hal yang selalu beda. Pengukuran kinerja pusat pendapatan, ukuran pusat pendapatan ini adalah diukur dari realisasi kemampuan memperoleh pendapatan maksimal. Contohnya adalah karena perluasan pasar, ya, karena menaikkan harga per unit atau perluasan pasar dengan menaikkan harga. Jadi ini ada beberapa hal ya, bagaimana omset atau pendapatan itu bisa berkembang gitu ya. Di antaranya bisa aja perluasan pasar itu berarti kita bisa aja melebarkan wilayah pemasaran. Misalnya sekarang kita wilayah Jakarta, tapi karena produk kita ternyata responnya bagus masyarakat, coba deh kita masuk ke kota besar lainnya kayak misalnya ke Bandung atau ke Lampung atau ke Surabaya atau misalnya ke Makassar dan sebagainya. Jadi dengan adanya perluasan pasar, nanti kinerja pendapatan akan bertambah atau menaikkan harga per unit. Nah itu kita harus benar-benar jeli dan melakukan semacam studi kasus ya. Jangan sampai produk kita bagus, respon pasar bagus dan banyak peminat. Begitu kita naikkan harga, akhirnya mereka kecewa, akhirnya kita ditinggalin. Ya, kenapa? Ternyata begitu kita selidikin, produk yang kita jual ternyata ada pesaing, artinya ada produsen lain yang membuat produk kita yang harganya notabene kebetulan waktu itu sama atau lebih murah kita, ya, atau produknya sama tapi kita punya spesifik tertentu. Nah begitu harganya dinaikkan, ternyata respon pasar negatif, ya. Daripada beli ini harganya sudah naik, ya udah saya beli yang ini aja, tuh sama, misalnya kayak Aqua gitu ya. Aqua banyak orang ini harus Aqua gitu ya. Tapi misalnya Aqua suatu waktu memberikan kebijakan naik, ya udah deh, saya beli Fit aja atau beli mineral, terus juga sama-sama air mineral gitu ya. Itu yang perlu hati-hati ya, manajemen dalam rangka untuk menaikkan harga sebagai salah satu untuk peningkatan kinerja pusat pendapatan. Atau perluasan pasar dengan menaikkan harga, artinya modifikasi dari dua itu, artinya itu harus dijajakin di beberapa daerah yang dituju gitu ya. Memungkinkan enggak? Jadi misalnya kita masuk ke luar kota atau luar pulau, misalnya ke Kalimantan. Nah, kita juga harus tahu produk di sana yang sama dengan kita, kira-kira ada enggak? Seandainya ada, itu mereka itu mempunyai spesifik enggak gitu ya? Atau mereka punya model sendiri, atau mungkin kalau bahan makanan ya ada rasa yang agak beda dan sebagainya ya. Atau harga-harga mereka posisinya seperti apa? Apakah masih di bawah kita atau di atas? Itu salah satunya, bagaimana jangan sampai kita menaikkan harga dan meluaskan pasar, tapi malah produk kita akhirnya jatuh. Gitu ya. Ini salah satu.
Alternatif pengukuran kinerja lainnya adalah kemampuan memperluas pasar, ya, memperkecil keluhan, ya, bukan keluhan, memperkecil keluhan pelanggan, tingkat perputaran karyawan loyal, pengembangan karyawan produktif, penghargaan kinerja manajer, penilaian harta, anggaran, dan inflasi, dan kinerja segmen. Ya, ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam rangka untuk peningkatan pendapatan, ya, kemampuan memperluas pasar. Kalau memang produk kita bisa bersaing, ya monggo, atau mungkin tenaga kerja kita lebih efektif misalnya, ya masalah gitu ya. Terus kecil keluhan pelanggan itu supaya bagaimana user itu lebih maksimal percaya kepada produk kita, ya. Dan sebagainya, nanti pengembangannya bisa kita improvisasi. Pengukuran prestasi manajer dengan memanfaatkan seluruh aset tanpa memandang sumber pembiayaan, ya. Jadi aset-aset yang kita punya ini kita maksimalkan bagaimana supaya efektif, ya. Ada mobil, ya udah, jangan sampai dipakai hanya untuk pulang pejabat, tapi kalau sudah ada di kantor ya dipakai bareng-bareng, ya, untuk keperluan perusahaan. Jangan sampai misalnya perusahaan atau bagian keuangan perlu nih, yang sering terjadi konflik, ya, yang pesawat di bapak yang pernah salam di perusahaan yang pernah kerja. Jadi level manajer semua dikasih mobil, ya, memang BUMN, ya. Nah, cuma level di bawah manajer nggak dapat, tapi ada satu kendaraan operasional yang digunakan tapi dipegang oleh marketing. Nah, suatu waktu bagian keuangan mau ada transaksi ke bank, tapi ternyata kok kendaraannya nggak ada. Kenapa? Karena yang kendaraan umum yang dipakai untuk umum ternyata dibawa ke marketing keluar. Nah, banyak mobil-mobil yang standby di situ yang dipegang oleh manajer, tapi ternyata mereka keberatan dipinjam. Kenapa? Karena ya dengan berbagai alasan, ya, itu sudah jadi kendaraan dinas manajer. Nah, ini yang sebenarnya sering terjadi konflik, ya, di dalam suatu perusahaan, sehingga akhirnya banyak level middle, ya, terutama yang selalu menggunakan yang ternyata tidak difasilitasi. Akhirnya mereka ya sudah gitu, ya, karena nggak ada kendaraan ya nggak jadi. Akhirnya kan kinerja perusahaan akhirnya terhambat. Ini yang sering dan selalu terjadi konflik, ya, kalau sudah kondisinya seperti itu. Memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka pengembangan, dan alat pengukurnya adalah ada ROA, ROE, ROC, ya, Return on Operating Capital, ROPC, Return Permanent Capital, ROC, Return on Capital Employed, ROC, Return on Capital Invested. Ini alat-alat. Pengukuran prestasi divisi, prestasi manajer diukur melalui perhitungan laba rugi segmen divisi, ya. Ini soalnya nanti kita bahas, ya, minggu depan. Terus ini ada transfer fixing, masih lumayan, nanti sisanya minggu depan aja, capek. Ini ada berapa soal nanti kita akan bahas, ya. Mudah-mudahan nanti satu pertemuan nanti bisa selesai dan menghabiskan sisa teori, ya, berkaitan dengan transfer fixing. Nah, ini yang sering terjadi dan jadi sorotan, ya, terutama di pajak berkaitan dengan transfer fixing. Kenapa? Karena selalu dipakai untuk mainan, gitu, ya. Artinya adalah biaya operasional, ya, yang ada biasanya di luar negeri, yang punya cabang di luar negeri dengan di kita, gitu, ya. Kadang kita ada transaksi dengan tarif yang ditentukan
lebih mahal, gitu ya. Artinya biaya yang lebih mahal ditransfer ke Indonesia sehingga jadi HPP-nya tinggi. Efeknya apa? Akhirnya labanya jadi turun, karena laba turun sehingga pajaknya juga turun. Makanya transfer pricing ini sering dijadikan alat pembahasan atau diskusi di perpajakan, ya, terutama kalau transfer pricing itu berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri, ya. Karena ini sebagai alat untuk mengatur laba. Nah, kalau di kita transfer pricing itu biasanya antar anak, ya. Artinya misalnya kita anak perusahaan itu salah satu bahan bakunya adalah harus ngambil dari induk perusahaan, ya. Nah, anak perusahaan itu mempunyai PT dan pertanggungjawaban pajak tersebut. Nah, kadang pembebanan biaya pokok dari pusat itu sengaja dibesarkan, ya, supaya apa? Supaya anak-anak perusahaan atau perusahaan anak nanti untungnya kecil, tapi induk perusahaan nanti akan menikmati laba yang besar, ya. Itu sebagai alat permainan lah untuk transmisi. Hanya di sini adalah kaitannya untuk menghindari pajak, ya. Kita selesaikan beberapa hal dalam kasus ini. Oke, saya kira mungkin saya sampai di situ untuk pertemuan malam ini. Ada nggak yang perlu disampaikan atau ditanyakan pembahasan ini? Ini saya sampaikan full teori, ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan sisa teorinya dan akan saya putar kasus yang sudah saya buat di slide-nya, sehingga nanti materinya tuntas, karena ini salah satu yang nanti akan saya sampaikan dalam UAS. Saya kira begitu. Ada pertanyaan, monggo. Mas Ilham, Mbak Anggi, Mbak Nisa, Mbak Ira, belum, Mister. Oke, kalau enggak nanti materi silakan Anda ambil di WA. Terus silakan absen di WA grup, ya. Biasa ditunggu jam 21.30. Nanti baru jam 10 saya akan masukkan ke dalam absen link, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin pertemuan saya tutup aja gitu, ya, karena udah ngantuk. Oke, nggak ada hal. Mbak Indri, Mbak Anggi. Belum ada, Mister. Oke, Mbak Rama, ya. Kalau gitu pertemuan malam ini saya tutup. Makasih atas kehadirannya. Moga-moga pertemuan online ini bisa dilakukan dengan baik, ya, walaupun tidak maksimal, ya. Moga-moga intinya bisa bermanfaat, ya. Oke, kalau memang nggak ada hal, saya mohon pamit. Silakan Anda bisa live dari pertemuan malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Waalaikumsalam.